Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Wahyuni, perwakilan dari kelompok 5 media pembelajaran. Dan kedua teman saya, Nanda Ardiansyah dan Rola Rizka Saruya. Di sini kami akan menjelaskan iman kepada malaikat dan memberi metode untuk menghafal nama-nama malaikat. Materi ini untuk anak kelas 4 sekolah dasar. Kami akan menjelaskan tentang apa sih pengertian iman pada malaikat, sifat-sifat malaikat, ayat-ayat tentang iman pada malaikat, dan yang terakhir, nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya. Baik, langsung saja. Apa sih pengertian iman pada malaikat? Iman pada malaikat adalah mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman pada malaikat, malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah pada malaikat. Kemudian, malaikat adalah bentuk jamak dari kata malakun yang artinya pengutusan. Dalam Islam disebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Meski begitu, Allah menciptakan malaikat untuk selalu taat kepadanya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah. Nah, inti dari pengertian iman pada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Kemudian, sifat-sifat malaikat, malaikat diciptakan dari cahaya, selalu taat pada Allah, memiliki sayap, bukan pria dan bukan wanita, tidak makan dan tidak minum, tidak bosan menjalankan perintah Allah, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Ayat tentang iman kepada malaikat tertulis jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Allah berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Baik, sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Ardiansyah. Saya akan menjelaskan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Dan dilanjutkan kembali oleh saudara Rola Rizka Saruya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Tugasnya ngapain? Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah SWT. Jadi Allah SWT itu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya itu melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian untuk umat manusia seperti kita nih, itu bukan wahyu, tetap yang namanya itu hidayah dan karomah. Terus yang kedua ada malaikat Mikail. Mikail ini tugas memberi rezeki. Jadi Allah SWT itu memberi rezeki ke manusia atau makhluk hidup lainnya itu melalui perantara malaikat Mikail. Yang ketiga itu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya meniup trompet sangkakala. Kalau ciptaan malaikat Israfil ini, Allah telah menyiapkan trompet itu ke mulut malaikat Israfil. Ketika Allah mengutuskan untuk penghancuran hari akhir atau alam semesta ini, nanti trompet itu tiup dan hancur alam semesta ini. Ada 2 tahap tiupan. Yang pertama itu penghancuran alam semesta dan yang kedua kebangkitan umat manusia. Nah, yang keempat itu ada malaikat Israil. Malaikat Israil ini tugasnya mencabut nyawa. Nah, di sana itu ada
sebuah pohon yang bernama Sidratul Al-Muntaha. Nah, di daunnya itu ada nama-nama seseorang. Ketika salah satu daunnya itu jatuh, maka nama yang ada di daun itu akan menjelang ajal atau ajal telah dekat gitu. Jadi malaikat Jibril itu menghampiri orang tersebut untuk menjemput ajalnya dan mencabut nyawanya. Terus yang kelima dan keenam itu ada malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya menanyakan di alam kubur. Ketika si mayat sudah dalam kubur, terus setelah dia sudah melangkah meninggalkannya 7 langkah, malaikat Munkar dan Nakir datang menghampiri mayat tersebut untuk menanyakan Tuhannya, agamanya, kitabnya, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, nama saya Rola Rizka Sarwia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada malaikat rokib. Malaikat rokib itu tugasnya untuk mencatat segala amal kebaikan. Setiap kita berbuat kebaikan, itu yang mencatat namanya malaikat rokib. Yang selanjutnya itu ada malaikat atid. Malaikat atid itu tugasnya untuk mencatat amal keburukan. Setiap kita berbuat keburukan, itu mencatat namanya malaikat atid. Selanjutnya itu ada malaikat malik. Malaikat malik ini tugasnya untuk menjaga pintu neraka. Selanjutnya ada malaikat ridwan. Malaikat ridwan ini tugasnya untuk menjaga pintu surga. Baik, kalau sudah sesuai, bagus. Jika belum sesuai, maka kita perlu mengenal nama-nama malaikat kita. Untuk menghafal dengan mudah, kita hafalkan dengan lagu. Baik, oke. Ada 10 nama-nama malaikat. Bu Guru punya lagu. Coba kamu dengarkan sama-sama ya. Nama-nama malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, malaikat Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, malaikat Malik, Ridwan. Baik anak-anak, untuk menghafalkan nama-nama malaikat tadi, kita sudah bernyanyi bersama. Semoga kalian bisa hafal ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.